teman-teman, ini Kinci Bola. Hari ini kita mau bikin roti. Kinci Bola. Ala kita. Kita langsung bikin, guys. Nanti cobain ya. Ya. Oke. Nah teman-teman, kita mau coba bikin roti. Ini aku juga dapat resepnya dari YouTube, cuma aku sesuaikan dengan yang menurut aku ya. Ini juga nggak tahu sih, ini baru nyoba pertama kali. Sebenarnya sama ya kayak aku biasa bikin adonan dough untuk base-nya roti. Aku udah punya kan resep yang sebelumnya, cuma ini aku lagi coba bener-bener yang tanpa margarin. Jadi ini tuh air 230 ml, terus raginya 2 sendok teh, terus aku tambahin gula 50 gram gitu. Kita aduk dulu sebelum kita tutup ya. Kita mau iniin raginya, kira-kira raginya sudah benar atau belum. Biasanya aku airnya aku panasin dulu, kira-kira suam-suam kuku, tapi sekarang enggak nih, mau coba. Terus kita tutup dulu ya 15 menit. Ini raginya aktif ya setelah didiamin, ditutup 15 menit. Terus kita mau tambahin tepung terigu 300 gram, sama aku tambahin 2 gram garam. Kalau garam sama gula teman-teman bisa bebas ya, terserah mau dipakai atau nggak dipakai, dan seberapa banyaknya itu sesuai selera aja. Ini aku pakai terigunya Cakra ya, atau teman-teman boleh pakai yang lain yang protein tinggi. Kalau misalnya mau pakai segitiga biru atau protein sedang juga nggak apa-apa, coba aja. Biasanya juga aku kadang suka pakai segitiga biru aja gitu. Nah ini kita aduk terus sampai kecampur semua rata ya. Ini udah tercampur rata semua, nggak usah digolenin. Pokoknya kalau udah tercampur rata, ditutup aja terus didiemin 30 menit ya. Nih kita tutup dulu. Terus teman-teman bikin kayak gini nih, ini pokoknya diketengahin kayak dilipat-lipat gitu ya, 2 kali aja, nggak usah banyak-banyak. Nah habis itu kita tarik. Nah terus kita lempar, hempaskan 3 kali. Ya Allah, pengen ngangkat nih panci kayak gitu, nggak usah terlalu banyak-banyak, 3 kali aja cukup. Terus kita diemin lagi 1 jam, kita tutup lagi. Ini tadi setelah 30 menit ya, yang pertama aku salah, bukan 1 jam tapi 30 menit yang pertama. Terus kita lakuin lagi kayak tadi, yang kedua baru deh kita tutup 1 jam. Setelah tutup 1 jam kita lakuin kayak gini lagi. Nah baru masukin ke kulkas semalaman kayak gitu. Kalau teman-teman nggak mau dimasukin ke kulkas juga nggak apa-apa. Lama ya emang ya, tapi lumayan juga kok daripada beli tuh. Terus kayak gini lagi kita hempaskan dia lagi gitulah. Ini aku nggak pakai tripod kayak gitu teman-teman, cuma makan waktu aja sih ya kan. Tapi kalau ngomongin bahan murah kan, cuma tepung terigu, air sama ragi doang sebenarnya. Gula sama garam kan opsional ya. Kita tutup ya teman-teman 1 jam lagi, terus kita bikin kayak gini lagi. Terus aku tunggu semalaman, pokoknya maksimal 24 jam aja, nggak usah lebih dari 24 jam, biar ke fermentasi kayak ala-ala sourdough gitu kali ya.
Ini aku juga baru nyoba kalau di semalaman. Biasanya aku cuma 2 kali nunggu 30 menit dan 1 jam, biasanya langsung aku oven, entah itu buat roti, buat donat, buat pizza, atau apapun itu yang pakai dough kayak gini. Oke, kita tutup dulu. Setelah kita lakuin seperti yang kayak tadi, ini yang ketiga kalinya aku mau masukin semalaman di kulkas, jangan di freezer ya, di chiller aja. Itu maksimal 24 jam. Kalau misalnya teman-teman mau langsung nggak nunggu semalaman juga bisa, sekarang langsung juga boleh dicoba. Ini dari tadi pada kedengeran nggak ya nih suara kipas angin ya, gelegek 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 geledek. Mohon dimaklumi ya. Nah, kita masukin ke kulkas, terus kita tutup deh. Oke deh, sampai berjumpa besok. Nah, setelah dikeluarin, kalau di atas baking paper, terus diratain, terus dilipat tengah gini, terus kita gulung aja ya. Kita gulung aja. Jadi kayak gini digulung. Gini aja kok, gimana. Nah, kita gulung, terus kita tutup selama 45 menit. Ini setelah 45 menit tadi dilipat, digulung dan ditutup. Jadi kayak gini ya teman-teman. Kalau aku bagi 2 lagi, terus aku taruh sini. Ini teman-teman nanti tinggal bisa taruh di wadah apapun untuk dipanggang. Terus nanti teman-teman taburin terigu atasnya, dibedakin, habis itu di sayat tengahnya sedikit, terus loyangnya disemprot air. Nih, jadinya kayak gini ya. Nah, ini dibelah tengahnya gini, terus setelah dibedakin sama si tepung, ini udah aku bedakin ya, cuma aku nggak terlalu banyak memang. Terus disemprot air sedikit, ini loyangnya, terus kita tutup. Aku nanti tutupnya gini aja, sama loyang satunya lagi. Terus kita masukin oven. Aku suhunya 230 derajat, jadi disesuaikan aja sama oven masing-masing. Lagi kita oven 25 menit, terus tutupnya dibuka, terus oven lagi 15 menit. Kita lihat seperti apa nanti, karena ini aku juga baru pertama kali yang katanya ini roti sourdough lah apalah, karena difermentasi semalaman gitu ya. Ini setelah dibuka tutupnya, terus kita oven lagi selama 15 menit. Lumayan lah ya, walaupun seperti ini buat roti selama 2 hari ya kan, cuma modal tepung terigu sama ragi dan air. Nggak perlu beli sourdough yang 1 packnya atau yang segini nih. Ini kan aku bagi 2. Biasanya kan kadang mereka suka yang gede-gede kan, jadi sebenarnya 1 adonan ini jadi 1 yang gede. Itu tuh 30.000 lebih ya kan, bahkan kadang 40, 50, 60.000 gitu. Nah, ini tuh modalnya cuma 10.000 aja. Kalau listrik aku sih sejam itu hitungannya 1.000 ya, kalau aku pakainya 60 menit tuh biaya listrik aku tuh 1.000 rupiah gitu. Jadi oke lah ya, murah. Itu kayak gini bagus. Jadi kalau misalnya ini tadi nggak aku bagi 2, jadinya kayak sourdough yang gede banget itu ya kan. Kita potong slice gini, terus teman-teman tinggal tambahin selai. Jadi kayak gini. Ini udah hari kedua setelah jadi. Kalau bikin roti berpotong-potongan, aku taruh di tempat mangkok kayak gini atau yang blowing, terus ditutup rapat, masukin kulkas deh. Jadi ketika mau makan tinggal
masukin ke microwave atau masukin kukusan gitu ya kan, atau aku biasanya ya udah karena nggak ada microwave aku di toast aja gitu di atas teflon. Terus karena males ngeluarin kukusan, biasanya aku panasin aja di rice cooker tuh gitu. Nah ini kayak gini teman-teman tuh, jadi luarnya seperti yang kemarin aku bilang, tapi dalamnya tetap chewy tuh, dalamnya tetap chewy, cuma agak kurang berongga ya, namanya juga baru pertama kali ya kan bikin kayak gini. Nah ini mau aku toast kasih selai keju aja nih. Kita bikin buat si bolo dulu. Aku biasanya suka panggang di grill pan yang ini nih, memang mantul banget sini grill pan ya. Terus apinya kecil aja, udah deh di toast kayak gini. Ntar sisanya bisa disimpan lagi gitu, karena anak-anak di rumah ini itu apa-apa roti berbagai macam roti. Kalau setiap hari beli roti ke Indomaret atau jajan manggil abang roti yang lewat ya kan, lumayan juga, jadi mendingan kita bikin sendiri. Ini habis di toast nih, dipanggang di atas grill pan. Kita bikin pakai selai keju aja, sama ini mentega dan keju parut. Kita coba kasih si bolo, enak nggak? Pilih yang mana dia? Tara. Kamu pilih yang mana guys? Elah dicium lah. Pilih yang mana kamu? Nah. Oh yang itu. Oh panas. Iya kan habis dipanggang. Ade mau yang itu. Ya. Oke. Kesukaan Ade selai keju ya. Ya. Bagaimana coba? Ayo, enak nggak roti buatan Bunda? Kayak martabak. Lah, kok kayak martabak? Ngarang nih, coba yang bener. Enak nggak? Gigitnya yang banyak dong. Masih Enak. panas ya? Ya. Enak. Yummy. Ada crispy di luar, tapi di dalamnya tetap lembut ya. Oke deh teman-teman kimchi bolo, kita mau sarapan dulu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman udah nonton kimchi bolo. Sampai jumpa di video selanjutnya kimchi bolo. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah. Kimchi bolo.